Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bertemu lagi dengan Ibu pada mata pelajaran IPS. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan pada saat keluar rumah dan dimanapun berada. Sehat-sehat selalu anak-anak Ibu. Materi hari ini komposisi pertumbuhan dan kualitas penduduk Indonesia. Apa itu komposisi pertumbuhan dan kualitas penduduk? Mari kita saksikan materi berikut. Baik, mari kita bahas materi pertama, komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia, umur, jenis kelamin, mata pencarian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Komposisi penduduk diperlukan dalam suatu negara karena dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan ataupun penentu kebijaksanaan dalam pelaksanaan pembangunan. Mari kita lihat gambar berikut. Komposisi penduduk berdasarkan usia. Usia dari 1 sampai 60 tahun atau lebih dapat dibuat berdasarkan interval usia tertentu seperti 0 sampai 5 tahun usia balita, 6 sampai 12 tahun usia SD, 13 sampai 15 tahun usia SMP, 16 sampai 18 tahun usia SMA, 19 sampai 24 tahun usia perguruan tinggi, 25 sampai 60 tahun usia dewasa, dan kurang dari 60 tahun usia lanjut. Selain itu, penduduk juga dapat dibuat berdasarkan usia produktif dan usia non-produktif. Misalnya, usia 0 sampai 14 tahun belum produktif, bisa dikatakan sebagai masih anak-anak. 15 sampai 64 tahun usia produktif dan usia lebih dari 65 tahun tidak produktif. Apabila jumlah penduduk dengan usia di bawah 15 tahun dan usia di atas 65 tahun jumlahnya lebih besar dibandingkan usia produktif, hal tersebut dapat menyebabkan penduduk usia produktif menanggung beban hidup seluruh penduduk usia non-produktif. Sebaliknya, jika semakin kecil angka ketergantungan, akan semakin kecil beban menopang kehidupan penduduk usia non-produktif. Selanjutnya, komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin juga penting untuk diketahui karena dapat digunakan dalam penghitung angka perbandingan jenis kelamin atau sex ratio, di mana perbandingan tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan bentuk pemberdayaan penduduk sebagai sumber daya manusia sesuai dengan karakteristiknya. Pada zaman dahulu, kaum laki-laki lebih dominan untuk berusaha atau bekerja dan mempertahankan diri. Pada saat itu, teknologi masih sangat sederhana, sehingga hanya penduduk yang bisa memiliki tenaga dan kemampuan fisik yang kuat yang dapat bertahan hidup. Akan tetapi, setelah teknologi berkembang dengan cepat dan modern, sesuai pula dengan prinsip emansipasi wanita, ternyata hampir semua jenis pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh kaum laki-laki juga dapat dikerjakan oleh kaum perempuan. Selanjutnya, pertumbuhan penduduk dan kualitas penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk: kelahiran, kematian, dan migrasi. Faktor alami yaitu kematian dan kelahiran. Sedangkan faktor non-alami, migrasi, merupakan perpindahan penduduk.
Persentase penduduk pada tahun 1980 dapat Anda lihat di tabel berikut, di mana pertumbuhan penduduk menurut kelompok umur, angka, beban tanggungan. Persentase penduduk 0 sampai 14 tahun pada tahun 1980 mencapai 40,3%. Dan pada tahun 1985 sedikit turun menjadi 39%. Penduduk usia muda pada tahun 2000 diperkirakan turun lagi menjadi 37,7% dan 34%. Pertumbuhan penduduk di Indonesia sangat banyak, yaitu nomor 4 di dunia setelah Cina, Hindia, dan Amerika. Sekian materi hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah melihat pembelajaran Ibu hari ini.